warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran di kelas 12 tentulah berbeda dengan pembelajaran di kelas 11. Ananda sekalian akan mempelajari berbagai macam kompetensi dalam waktu yang cukup singkat. Pembelajaran memang dilaksanakan di semester gasal dan semester genap, tetapi diharapkan materi selesai di semester gasal. Ada beberapa kompetensi dasar yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup meliputi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Di dalamnya kalian akan mempelajari tentang perkecambahan, pertumbuhan, perkembangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Untuk hewan, kalian akan mempelajari tentang tahapan-tahapan pertumbuhan pada hewan. Materi selanjutnya adalah enzim dan metabolisme sel. Dalam bab ini, kalian akan mempelajari tentang karakter enzim, sifat-sifat enzim, dan faktor yang mempengaruhi terhadap kerja enzim. Selanjutnya, di metabolisme, kalian akan mempelajari bagaimana respirasi terjadi, sehingga menjadi suatu energi di dalam tubuh. Dilanjutkan dengan fotosintesis, yang menjelaskan tentang proses pembentukan dan pembuatan makanan pada tumbuhan. Selanjutnya adalah materi genetika yang membahas tentang struktur genetika yang ada dalam tubuh manusia. Bagaimana sifat genetik itu akan diwariskan dari satu induk kepada keturunannya. Kompetensi selanjutnya yang akan Ananda pelajari. Bagaimana tubuh kita akan dapat tumbuh dan berkembang, bagaimana dihasilkan sel telur, dan bagaimana akan dihasilkan gamet jantan dan betina akan dipelajari pada kompetensi pembelahan sel. Selanjutnya adalah materi pola-pola hereditas yang cukup rumit. Kompetensi pola-pola hereditas membutuhkan pemikiran, perhitungan, dan keterampilan matematika. Di dalam pola-pola hereditas, kita akan mengingat kembali materi persilangan yang pernah dipelajari di kelas 9 ketika di SMP. Bagaimana akan diperoleh suatu sifat mewaris, baik pada tumbuhan dan hewan, beserta rasio persilangannya. Pada kompetensi ini pula akan dipelajari bagaimana penyimpangan semu hukum Mendel terjadi. Begitu pula dengan penyimpangan yang terjadi pada manusia. Bab selanjutnya berbicara tentang hereditas pada manusia. Pada kompetensi ini khusus membahas tentang bagaimana sifat mewaris khusus pada manusia, mulai dari variasi, lalu sifat-sifat yang khas seperti golongan darah. Kemudian dibahas pula di bab ini tentang jenis kelamin atau determinasi seks pada manusia, pewarisan sifat yang lain. Pada kompetensi ini adalah membahas tentang bagaimana munculnya sifat-sifat abnormal yang diwariskan baik secara autosom maupun gonosom atau diwariskan melalui sel tubuh dan kromosom seks pada manusia. Jazakumullah khair.